Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina dengan NIM A1112520053. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dan pembelajarannya yang diampuh oleh Ibu Fadila SPD MPD. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan. Baiklah, pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu keterampilan berbicara penting untuk menyampaikan ide dengan jelas, menghindari kesalahpahaman, dan bernegosiasi. Yang kedua, hubungan sosial, membangun hubungan baik, mendengarkan aktif, dan menyelesaikan konflik memerlukan kemampuan berbicara yang baik. Lalu yang ketiga, kepercayaan diri. Keterampilan berbicara meningkatkan rasa percaya diri, membantu mengatasi ketakutan berbicara di depan umum, dan meningkatkan kesan positif. Yang kedua, partisipasi aktif dalam diskusi. Keterampilan berbicara memungkinkan kita untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, berani menyampaikan ide dan pendapat kita, mengajukan pertanyaan, dan memberikan respon yang tepat, membantu kita memahami materi pelajaran dengan baik. Lalu, yang ketiga, presentasi yang efektif. Dalam banyak mata pelajaran, kita akan diminta untuk melakukan presentasi. Keterampilan berbicara yang baik dapat membantu kita untuk menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan meyakinkan. Dan ada pula yang keempat, kerja kelompok yang sukses. Nah, dalam keterampilan berbicara sangat penting dalam kerja kelompok, karena berkolaborasi dengan efektif dalam tim, berbagi ide, menyelesaikan masalah bersama itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Dan ada pula yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, persiapan untuk wawancara kerja. Nah, dalam wawancara kerja, di situ adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan berbicara kita, di mana keterampilan berbicara yang baik memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan dengan jelas, ringkas, dan meyakinkan. Lalu yang keenam, presentasi di tempat kerja. Dalam banyak pekerjaan, kita akan diminta untuk melakukan presentasi kepada rekan kerja, atasan atau klien. Keterampilan berbicara yang baik memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan efektif dan mencapai tujuan kita. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Keterampilan berbicara adalah kunci untuk kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan timnya dengan jelas dan meyakinkan. Lalu ada keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi, di mana keterampilan berbicara membantu Anda menganalisis informasi dengan lebih kritis. Ketika kita mencoba menjelaskan satu konsep kepada orang lain, kita perlu memahami konsep tersebut dengan baik dan menyajikannya dengan cara yang logis dan terstruktur. Ada pula mengembangkan argumen. Keterampilan berbicara membantu kita mengembangkan argumen yang kuat dan meyakinkan. Kita perlu mengumpulkan bukti, menyusun argumen dengan logis, dan menyampaikannya dengan jelas dan efektif.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran yang terdiri dari presentasi, debat, storytelling, dan role play. Dan teman-teman, di sini saya mengangkat metode pembelajaran role play. Baiklah, role play atau bermain peran adalah metode pembelajaran interaktif di mana peserta didik memainkan peran tertentu dalam situasi atau skenario yang telah ditentukan. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan berbicara dalam konteks yang realistis dan relevan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan manfaat role play. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, praktik langsung, di mana peserta didik memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan berbicara secara langsung, seperti menyampaikan pendapat, bernegosiasi, atau memberikan instruksi. Yang kedua, pengembangan kosakata. Peserta didik memperluas kosakata dan belajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan peran dan situasi yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran berbicara, di mana dengan berlatih secara teratur, peserta didik menjadi lebih lancar dan percaya diri dalam berbicara. Yang kelima, meningkatkan empati dan pemahaman. Yang keenam, memahami perspektif orang lain. Melalui role play, peserta didik memahami perspektif dan perasaan orang lain dengan memainkan peran yang berbeda. Lalu yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial, di mana peserta didik belajar tentang berbagai norma sosial dan budaya, serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, di mana peserta didik berpikir di luar kotak. Role play mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi yang inovatif dalam situasi yang tidak terduga. Dan ada pula yang kedelapan, mengembangkan imajinasi. Peserta didik menggunakan imajinasi mereka untuk menghidupkan karakter dan situasi yang diberikan. Langkah-langkah melakukan role play. Yang pertama, persiapan. Pilih skenario yang relevan dengan materi pelajaran dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Tentukan peran yang berbeda dalam skenario tersebut dan jelaskan peran-peran tersebut kepada peserta didik. Lalu, siapkan materi pendukung. Siapkan materi pendukung seperti kartu peran, skrip, atau informasi tambahan yang relevan dengan peran masing-masing. Ada pula pelaksanaan, di mana pembagian peran, bagi peran kepada peserta didik dan berikan mereka waktu untuk mempersiapkan diri. Pelaksanaan role play, minta peserta didik untuk memainkan peran mereka sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Ada pula observasi, amati dan catat bagaimana peserta didik berinteraksi dan menggunakan keterampilan berbicara mereka. Lalu, evaluasi dan diskusi. Diskusi setelah role play, selesai dilakukan diskusi dengan peserta didik untuk membahas apa saja yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam role play ini. Lalu umpan balik, berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang kinerja mereka dalam role play. Lalu refleksi, minta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam role play dan bagaimana mereka dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya. Itulah tadi tentang metode role play.
Bima, silakan kepada Rina dan Dito dipersilakan untuk maju. Rina, di mana Dito? Kenapa cuma kamu sendiri yang maju? Maaf Ibu, Dito belum selesaikan bagian presentasinya. Terus dia katanya ada urusan mendadak, jadi tidak bisa hadir. Oh, seperti itu. Saya kecewa sekali dengan Dito. Ini sudah kesekian kalinya dia tidak bertanggung jawab dengan presentasi kelompok. Padahal presentasi ini memiliki nilai yang cukup besar. Saya sudah coba mengingatkan Dito, Ibu. Cuman dia selalu menunda-nunda pekerjaannya. Rina, saya tahu kamu sudah berusaha, tapi kamu sebagai anggota harus memastikan anggota lain ikut berkontribusi dalam kelompok ini. Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Maaf Ibu, tapi sepertinya saya mau coba saja presentasi sendirian. Saya mau berusaha baca bagian yang seharusnya dibaca sama Dito. Baiklah Rina, Ibu hargai usahamu. Silakan dimulai. Baiklah teman-teman, itulah tadi penerapan metode roleplay di dalam kelas, di mana metode pembelajaran roleplay ini adalah metode berbasis seni peran. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.